Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengukuran tegangan AC menggunakan multimeter. Baik, di sini ada menggunakan multimeter analog maupun yang digital. Di sini biasanya untuk di Pekanbaru, multimeter jenis ini biasanya dihargai dengan harga sekitar Rp50.000. Sementara untuk yang dua ini di atas Rp400.000. Oke, kita lanjut untuk pengukuran atau tester pengukuran menggunakan multimeter analog. Kita akan singkirkan dulu. Nah, di sini bisa dilihat untuk pilihan pengukuran tegangan AC di sini ada 4 buah pilihan, ada 10 volt AC, 50 volt AC, 250 volt AC dan 750 volt AC. Maksudnya, apabila kita mengukur tegangan di bawah 10 volt, maka range yang kita gunakan adalah yang 10 volt AC. Apabila tegangan yang akan kita ukur di atas 10 volt dan di bawah 50 volt, maka kita akan menggunakan selektor 50. Jika kita mengukur di bawah 250 dan di atas 50, maka range yang akan kita gunakan adalah 250. Perlu kita ketahui biasanya untuk listrik PLN itu berkisar 190 untuk di Pekanbaru sampai dengan 240 volt AC. Maka kita akan menggunakan range di 250. Untuk pembacaan range sendiri, teman-teman bisa lihat di sini ada tulisan V.A, VA. Di sini ada garis bantu yang arah ke bawah. Untuk pengukuran menggunakan 50, 250 dan 750 kita menggunakan range atau garis bantu yang ada di atas. Sementara untuk yang 10 volt AC itu khusus menggunakan yang di bawah. Jika kita menggunakan selektor di 250 volt, maka nantinya misalnya garis atau kursor ini menunjukkan ke angka ini atau ke garis yang hitam ini, maka tegangannya di sini adalah di sini 200, di sini 250, maka garis tengahnya adalah 225 volt AC. Jika di sini diketahui tadi 200 dan di sini 225, maka ada perbedaan atau interval itu sebesar 25 volt. Di sini ada 4 garis dan 5 garis termasuk garis hitam. 1 2 3 4 5, maka 25 dibagi 5 nilainya adalah 5 volt. Jadi kalau selektor atau kursor itu berada di posisi garis kecil yang pertama, maka nilai tegangannya adalah 205 volt AC. Kita lanjut, apabila kita menggunakan selektor dikali 50 dan berada di posisi ini, maka nilainya adalah antara 40 dan 50, nilai tengahnya adalah 45. 45 berarti interval dari 45 ke 40 adalah 5 volt. Oleh sebab itu 5 dibagi 5 adalah nilainya 1. Jadi setiap perpindahan atau setiap nilai yang kecil ini adalah 1 volt. Jika multimeter berada di sini kursornya, maka nilainya adalah 45 volt AC. Jika berada di sini adalah nilainya 41 volt AC. Oke, kita lanjut untuk pengujian atau mengukur tegangan pada terminal. Di sini bisa dilihat ada terminal. Kita akan masukkan probe-nya di sini, probe ke terminal. Nah, bisa dilihat di sini, pas di garis hitam, maka nilai tegangan yang ada di sini adalah 225 volt AC. Oke, kita lanjut menggunakan multimeter yang digital. Di sini digital yang pertama yang saya akan gunakan adalah multimeter keluaran dari Sanwa dengan kode CA800A. Kita pindah selektornya ke volt. Di sini ada pilihan DC dan AC. Untuk pengukuran DC di sini bisa dilihat ada garis lurus dan garis putus-putus. Untuk pengukuran tegangan AC, kita tekan selectnya, dia akan muncul sinus. Kita lanjut saja, di sini ada tombol range untuk mengubah pembacaan. Ini apabila satu angka di depan koma. Ini 2 angka, 3 angka, 4 angka, dan di sini untuk pengukuran milivolt. Kita akan buat 3 angka di belakang koma, di depan koma, bukan di belakang ya, maaf. Kita masukkan ke terminal. Di sini tegangannya adalah 225,5 volt AC. Oke, kita lanjut menggunakan multimeter yang ketiga. Di sini multimeter yang saya gunakan adalah keluaran dari mana saya juga nggak tahu. Ini produkan Cina. Di sini ada 2 buah selektor.
200 ini kita gunakan apabila tegangannya di bawah 200 volt. 750 ini apabila tegangan di bawah 750 dan di atas 200 volt. Kita pindah selektornya ke 750, lalu kita masukkan probnya ke terminal. Di sini tegangannya dibaca 222, sekitar 221 dan 222. Oke, 222 volt AC. Oke, kita lanjut saja untuk pengukuran menggunakan, di sini saya memiliki trafo, sehingga kita bisa mengukur keluaran dari trafo itu menggunakan multimeter. Saya akan colokkan terlebih dahulu. Kita akan lihat pemilihan selektor untuk multimeter yang analog. Nah, di sini bisa dilihat multimeternya itu selektornya kan di sini ada pilihan tegangan 0 sampai dengan 12 volt. Jika di sini nilainya 12, maka kita tidak bisa menggunakan selektor di kali 10. Jadi berapa yang kita gunakan? Itu 50. Contohnya seperti ini. Kita akan ukur. Ini yang pertama, ini yang kedua. Nih. Bang, gimana kalau terbalik pengukurannya? Nggak ada masalah karena ini tegangannya AC. Ini bisa dilihat. Itu berada di, kita lihatnya yang di 50 ya, berarti yang 0, 10, 20, 30 dan 40. Di sini berada di garis kedua, maka nilainya adalah, kalau yang di sini adalah 10 volt, di sini 15, maka setiap garis itu nilainya 1. Jadi di sini adalah 12 volt AC jika menggunakan multimeter ini. Nah, gimana kalau kita menggunakan multimeter atau di rank 50 mengukur 9 volt? Sebenarnya tetap bisa, hanya saja untuk pembacaannya itu lebih dianjurkan, atau untuk akurasi kita harus menggunakan yang dikali 10. Ini kita gunakan yang 50 ya. Maka di sini masih 9 volt. Lalu gimana kalau kita pindah, Bang, yang di sini? Sama saja. Tapi yang kita lihat itu di garis bawah. Nilai akurasinya lebih tinggi. Untuk pembacaan yang 10 maka nilainya yang dibaca yang di bawah. Ini 8, ini 9, ini 9, hampir 10 ya malah. Kalau menggunakan yang di yang bawah atau dikali 10. Untuk melihat hasilnya dengan, atau perbandingan hasilnya dengan menggunakan multimeter digital, di sini saya akan lakukan pengukuran dengan multimeter digital. Kita ukur untuk tegangan 0 dan 12. Seharusnya menunjukkan nilai kurang lebih 12. Nah, di sini bisa dilihat 12,6 volt. Oke. Lalu gimana kalau kita rubah ini ke 9? Nah, ini. Di sini 9,6. Berarti untuk pembacaan multimeter analog tadi lebih disarankan menggunakan kali 10 untuk di bawah 10 volt. Kenapa? Karena tadi kalau kita melihat hampir mendekati 10 volt. Sementara di kali 50 itu menunjukkan 9 volt pas. Oke. Di sini kita lihat 9,5 volt. Terus kalau kita ukur ke bawahnya lagi seperti ini. Bang, ini angkanya kan ada nolnya di depan nih, Bang. Buat bingung, ya udah tinggal ubah ranknya saja. Nanti di sini. Ya, nih. Ini satu angka di belakang koma atau di depan komanya ada 1 atau 2, terserah dari teman-teman. Di sini menunjukkan 8,1 volt. Oke, kita lanjut menggunakan multimeter yang digital yang kedua. Di sini karena tegangannya tidak lagi lebih dari 200 volt, maka kita rubah selektornya ke 200 volt AC. Kita akan lakukan pengukuran seperti ini. Di sini 0, di sini 12. Jika menggunakan multimeter ini dicatat atau tegangan yang muncul adalah 11,9 volt AC. Lalu kita pindah ke yang 9. Di sini menunjukkan 9,0. Oke, kita lanjut lagi ke yang bawah. Di sini 7,5 volt. Nah, dari 4 multimeter ini teman-teman bisa tentukan sendiri untuk multimeternya. Saya sarankan jika teman-teman memiliki budget yang berlebih, maka gunakan multimeter yang
seperti Sanwa. Kenapa? Karena dikhawatirkan apabila teman-teman menggunakan multimeter jenis atau yang seperti ini, itu untuk safety-nya lebih kurang tentunya. Apabila nantinya selektor berada di posisi lain, kita melakukan pengukuran, terjadi kesalahan, multimeter ini biasanya langsung rusak. Kalau menggunakan multimeter 2 ini, apabila kita mengalami kesalahan dalam melakukan atau memilih selektor, biasanya hanya fuse di bagian dalamnya saja yang rusak. Terlebih lagi untuk kualitas kabel juga berbeda ya. Untuk konsumsi daya juga, jika kita menggunakan multimeter yang ini tidak ada fitur untuk mati otomatis, sementara untuk yang digital Sanwa itu sudah memiliki fitur untuk mematikan otomatis. Kalau untuk analog tidak bisa ya. Kalau untuk multimeter analog saya sarankan jangan sampai berada di posisi ohmmeter saat tidak digunakan, karena dapat mengakibatkan multimeter di bagian dalamnya itu berkarat. Oke, mungkin segitu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.